Ya, nomor 2, ada catatan khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Ya, ada Ketua. Sudah pegang ininya, formulirnya ya? Sudah, silakan dibacakan. Baik. Sebagaimana proses rekapitulasi dari setiap kabupaten kota, kami mencatat bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat hanya 53% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT. Jadi kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili atau merepresentasi masyarakat. Sehingga kami menilai bahwa legitimasi masyarakat sangat kurang, sehingga kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat suara tidak sah sebanyak 10% yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara. Kemudian kejadian Pinang Ranti, di mana surat suara sudah dicoblos dan belum ada tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Dari 167 kasus yang dimana disampaikan paslon 1 tadi, juga belum ada rekomendasi Bawaslu, sehingga kami menganggap bahwa legitimasi penetapan hari ini tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan. Demikian, Ketua. Oke, sudah dicatatkan di keberatan dengan kejadian khusus? Sudah. 03, ada yang kejadian khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Kami tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari paslon nomor 3. Namun kami ingin berkomentar sedikit. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus, nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maksud tidak, kami, ini bukan hal penilaian ke 03, Oke. Ketua. Jadi Sebentar, tidak ya. perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Oke. Untuk itu juga kami izin. saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau Saya misalnya tidak Ketua masih memotong. mengizinkan mereka ngomong, kami izin, kami Mohon izin, Ketua. saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya. Ya. Oke. Saya belum tanda tangan, Bang. Silakan mau ditandatangani atau tidak, silakan Ketua. Baik, kita sudah berikan. Terima kasih. Izin Ketua. Ya, sebentar, biarkan prosesnya berjalan dulu. Saya persilakan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan. Saya lagi- Tidak harus menanggapi, Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima Ya, kasih. terima kasih, Bang. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus aja terhadap hasil perhitungan suara atau Siap. rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara, saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara keberatan, bebas saya nggak tahu itu keberatan atau kejadian khusus. Nah untuk itu, kalau paslon nomor 3 menilai proses pemilihan gubernur kali ini sudah berjalan cukup baik, mantap dan lancar dengan salah satu yang setelah dibacakan 90,23% C pemberitahuan sudah terdistribusi ke masyarakat, kepada pemilih, dan sisanya itu dengan berbagai alasan seperti pindah alamat, tidak dikenal, kemudian berubah status, kemudian meninggal dunia, kemudian tidak berada di tempat, bahkan ada yang pindah memilih dan lain sebagainya, dan itu relevan dengan DPT dan serta yang terdistribusi. Untuk partisipasi itu hak konstitusi masing-masing pemilih atau warga. Paslon nomor 3 sangat mengapresiasi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini, dan sudah cukup berjalan baik dan sangat luar biasa, dan kami mengapresiasi kepada para seluruh penyelenggara. Bu Ina, tambahkan? Oke. Cukup? Cukup, Ketua. Bawaslu, ada yang mau direspon atau ada keberatan yang kejadian khusus yang perlu disampaikan? Nanti kami akan membuat juga, tolong panitia dibuat nanti kejadian khusus bahwa tim 01 walk out meninggalkan forum acara ya. Oke, silakan Pak Dodi, silakan tambahkan. Ya, terima kasih Ketua.
Bapak Ibu semuanya peserta rapat pleno, pada prinsipnya hak pasangan calon ya untuk memberikan catatan atau kejadian khusus atau keberatan saksi. Namun sebagai catatan, keberatan saksi itu kan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh DKI Jakarta. Tentu seyogyanya itu harus disebut bahwa sudah selesai persoalan-persoalan tersebut di bawah. Namun kalau itu masih dinyatakan kembali, kami tetap menghormati ya, termasuk dari pasangan calon nomor 2, sejauh ini tidak ada keberatan dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tapi di tingkat provinsi tiba-tiba ada keberatan ya. Ini tentu menjadi catatan kita bersama. Seyogyanya semua persoalan kami sudah minta KPU Kota untuk menindaklanjuti semua keberatan dan semua harus selesai di bawah, baik itu terkait dengan C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, terkait dengan partisipasi, terkait dengan relokasi TPS, terkait dengan rekomendasi PSU, semua sudah dijawab oleh KPU Kabupaten Kota, dan seyogyanya hari ini kita sudah menetapkan sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah. Ini catatan dari kami, ini memberikan penjelasan. Saya mengapresiasi teman-teman di KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi yang sudah memberikan respon dan tindak lanjut dari keberatan-keberatan saksi, dan proses rekapitulasi sudah dilakukan dengan sangat terbuka. Terima kasih, Ketua. Oke, terima kasih Pak Dodi. Sebenarnya kita mau merespon, tapi 01 sudah keluar duluan. Atau ada perwakilan 01 di sini? 01, nggak ada ya. Jadi nanti akan kami buatkan kejadian khusus yang tentu saja tadi sudah dijawab semua dengan Pak Dodi. Nanti mohon panitia kita buat kejadian khusus bahwa tim 01 meninggalkan forum sebelum proses pengesahan hasil tingkat provinsi. Saya tanyakan kembali, apakah kita bisa sahkan hasil provinsi DKI Jakarta? Bawaslu? 01? 02? Kami menolak. Menolak maksudnya? Ya. Menolak Ya, atau tidak menandatangani? Ya, kami tidak akan menandatangani izin. Cocok? Ya. Enggak, datanya cocok nggak? Data cocok, Oke, namun kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani. oke siap. Itu hak Bapak Wikan. 03 cocok? Cocok. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk penandatanganan sertifikat dan berita acara. Tadi karena 01 dan 02 konfirmasi untuk tidak menandatangani, tapi masih mau menerima hasil, Mas? Tidak. Hasilnya nggak dikasih, maksudnya nggak mau diterima? Hasil. Maksudnya ini hard copy-nya mau nggak? Ya, ya kami terima hasil. Oh iya, hasil terima. Ya udah. Oke, kita pending berapa menit ya? Bacakan dulu C pemberitahuan tidak terdistribusi. Ya. Sebelum saya tutup, saya akan lupa tadi membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tadi disebutkan oleh 01 dan 02. Rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi di setiap kabupaten kota dalam provinsi daerah khusus Jakarta. Bisa ditampilkan? Jadi ini biar bisa menjawab juga, berapa C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kan? Oke, kita langsung bacakan hasilnya ya. Rincian distribusi model C pemberitahuan KWK. A. Tidak terdistribusi karena meninggal dunia 30823 atau sekitar 0,38%. Yang pindah alamat atau pindah alamat domisili 117.118 atau sekitar 1,43%. Yang pindah memilih
20302 atau sekitar 0,25%. Yang tidak dikenal 17349 atau 2,12%. Yang berubah status 11434 atau 0,14%. Tidak berada di tempat dan tidak dapat keluarganya saya ulangi, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 44991. Saya ulangi, 448991. Jumlah formulir yang tidak terdistribusi di KPU DKI Jakarta 802.417 atau 9,77%, ya. Yang terdistribusi 74.11590. Jadi hanya kurang dari 10% formulir yang tidak terdistribusi di masyarakat dengan alasan-alasan tertentu. Baik itu meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, atau tidak berada di tempat, atau keluarga yang terpercaya tidak bisa dititipkan. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab semua bahwa hanya 9 dari 100 orang yang tidak bisa terdistribusikan dengan alasan-alasan tertentu. Saya rasa demikian, kita pending rapat selama 10 menit, 15 menit? 15 menit ya, untuk kita 20 menit. Oh iya, 20 menit. Boleh berkomentar, Ketua? Oh iya, Bawaslu silakan. Oke ya, saya masukkan ya. Ya. Terima kasih waktunya. Ini udah selesai, cuman kita punya catatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahroji, Bawaslu DKI Divisi Hukum. Tadi diskusi dengan Pak Reki, ada hal yang mungkin kelewat. Jadi sebelum ditetapkan di PKPU diatur untuk dicetak dulu, baru dibagikan. Ini kita tidak melihat proses itu dilakukan, tapi nggak ada masalah. Itu udah dipegang, masing-masing udah pegang, Pak. Pencermatannya sudah. Udah tuh, semua sudah pegang. Ya. Yang kedua, memang terkait dengan penyampaian pemberitahuan hasil C6 itu mestinya tanggal 26 itu sudah disampaikan ke masyarakat. Ini catatan aja, agar masyarakat tahu siapa yang dibagi C6 berapa. Gitu ya. Jadi tanggal 26 itu masa tenang hari terakhir. Jadi masyarakat ini tahu nih, oh berarti yang sudah dibagi C6 itu sekian. Itu sudah disampaikan tanggal 26. Ini perbaikan ke depan. Yang kedua, terkait dengan absensi. Ini juga penting. Absensi disampaikan ke masyarakat bahwa yang hadir itu sekian. Tanggal 28 sebelum mereka masuk di kecamatan. Itu menjadi catatan kita, saya kira, khususnya saya, agar masyarakat lebih menerima informasi yang terbuka. C6 itu, karena kalau sudah lewat kan ada masyarakat, angka-angkanya valid nggak nih, kan begitu kan. Itu, jadi update bagaimana cara update, KPU punya cara lah bagaimana update itu bisa terjadi, bisa dilakukan mungkin dengan digital dan sebagainya. Ya, saya kira itu catatan saya terkait dengan pemberitahuan berapa C6 yang sudah terdistribusi dan penyampaian bahwa absen yang dilakukan oleh pemilih tanggal sekian itu sekian. Jadi sebelum mereka berjalan itu sudah disampaikan ke publik, ya, agar transparansi lebih cepat kita dapatkan informasi itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjut, Ketua. Saya kira catatan dari Pak Sarroji yang mungkin menjadi evaluasi kita bersama dalam proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini, saya kira kita mengapresiasi kerja-kerja semua penyelenggara pemilu, teman-teman KPU di seluruh tingkatan, KPU kota, KPU provinsi, juga teman-teman kami di Bawaslu Kabupaten Kota. Juga saya kira kita harus memberikan apresiasi kepada seluruh tim pasangan calon. Kami di Bawaslu menerima laporan dari semua pasangan calon dan bagian dari partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
terkait dengan beberapa laporan yang masuk ke DKI Jakarta, saya kira di proses di bidang pelanggaran itu ditindaklanjuti. Tetapi kan memang dalam proses di Bawaslu tidak berdasarkan keinginan publik, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan saya kira dalam proses pungut hitung di DKI Jakarta, secara umum saya kira berjalan secara baik, walaupun ada beberapa catatan memang, tetapi segala keputusan yang diambil saya kira berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bawaslu. Yang pasti Mas, oh, iya. bisa lanjut. Oh ya, silakan. Ya, untuk menambahkan aja tadi dari rekan-rekan kita. Ini 01 udah keluar sih ya. Sebenarnya ada satu hal yang bisa bicara untuk membahas soal partisipasi publik ini ya. Stiker coklit untuk pilkada, silakan teman-teman cek di rumah masing-masing. Itu tidak ada hari Rabu 27 Pak, itu November kayaknya nggak usah dibahas di 2024. forum ini, Pak. Enggak, saya mau kasih tahu gitu Iya, loh. iya, Supaya maksudnya- KPU itu jangan ibaratnya meremehkan partisipasi publik. Ya, maksud saya Ya kalaupun ini kan saran. ya, Artinya- bisa dituliskan nanti kalau emang itu. Ya tulis saja, kan saya Iya. ngomong, Anda tulis. Siap. Jadi artinya KPU itu harus benar-benar memanfaatkan dan patuh pada PKPU-nya sendiri. Begitu loh. Jadi di stiker coklit itu tidak ada 27 November hari Rabu pilkada serentak. Sementara provinsi lain ada. Begitu loh. Cukup, Pak? Cukup. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti kalaupun Bawaslu secara kelembagaan ya ingin menuliskan kejadian khusus atau catatan atas proses ini, kami persilakan untuk Enggak, Anda sudah diminta untuk memperbaiki itu. Iya, kita nggak Kan berdebat sudah masalah ada itu. suratnya. Apapun. Oke, kita selesaikan. Bapak Ibu sekalian, kita pending berapa? 20 menit untuk mengadakan proses penandatanganan berita acara pending selama 20 menit. Masa di mana setiap suara